Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Korean 666 yang berjudul Sakti Alam Kerinci. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Taman Aroma Pecho. Taman Aroma Pecho berupa tempat wisata yang terkenal di kawasan Kerinci. Selain terkenal dengan keindahannya yang mempesona mata, pohon besar yang menutupi taman tentu saja menambah asri dan kesejukan jika berkunjung ke sana. Cocok untuk piknik keluarga. Selain terkenal dengan keindahannya, tempat ini juga cukup terkenal dengan sebutan sarangnya lelembut kelas kakap di kayu aro. Katanya sih, kebenaran atas itu hanya mereka yang diberi anugerah yang bisa mengetahui keasliannya. Dan legenda yang sering dibicarakan oleh masyarakat sekitar adalah mustika yang terdapat di dalam danau di Taman Pecho ini. Konon, danau ini dihuni oleh ular besar bermahkota dan masih eksis hingga saat ini. Kebenarannya adalah untuk menunggu danau tersebut agar tidak meluap keluar. Katanya sih, begitulah kesaksian masyarakat sekitar. Ada pula yang mengatakan bahwa ada sebuah kejadian jalan putus yang diakibatkan oleh ular ini. Benar atau tidak, masyarakat sebagian besar mempercayai akan hal itu. Percaya atau tidak, semua itu kembali pada diri kita masing-masing. Baiklah, aku akan membagikan sedikit cerita singkat yang dialami oleh temanku. Lagi-lagi, kejadian dialami oleh temanku yang bernama Joko. Sebenarnya, aku juga berada di sana ketika hal ganjil itu terjadi. Malam itu malam minggu. Aku dan teman-temanku termasuk Joko baru saja pulang dari tempat tongkrongan kami. Saat itu pula, kalau nggak salah sih, sudah sekitar jam 12.30 dini hari. Jadilah kami mengendarai motor beramai-ramai, bernyanyi sekonyong-konyongnya, dan beberapa dari kami juga masih dalam keadaan mabuk, termasuk aku. Oh ya, kejadian ini kalau nggak salah sih sekitar tahun 2012. Oke, next. Hal ganjil terjadi ketika kami sudah memasuki jalan berkelok, atau kami menyebutnya pengkolan Sungai Jambu. Jalan itu memang sengaja tidak diberi sinar lampu jalan, sehingga penerangannya hanya berasal dari lampu motor kami. Si Joko yang memang pada dasarnya adalah anak yang cukup pendiam dan bukan pemabuk seperti yang lain. Tiba-tiba dia berteriak, memaki, dan hal itu membuat kami langsung terkejut dan berhenti tepat di depan Gapuro Aroma Pecho. "Ada apa, Jok?" tanya Oki yang masih dalam keadaan setengah sadar dari pengaruh alkohol. "Ada kemamang," jawab Joko dengan nafas tersenggal. "Yakin?" tanya Oki kembali. "Apa kalian gak ada yang nampak?" kata Joko lagi. "Enggak kok, alah kamu mabok itu," kata Doni. "Asem, aku gak minum," timpal Joko. Udah, datengin aja. Kalau dapat bisa kaya kita," kata Doni. "Kaya ndokmu itu," bentak Joko. "Iya, kata nenekku kalau kita ketemu kemamang berarti ada orang yang mau disantet. Nah, nanti kita bilang ke orang yang mau disantet itu. Nanti kan kita dikasih imbalan," ujar si Doni. "Memang orang kalau mabuk pikirannya cuma uang. Ya udah, ayo masuk," kata Joko. Kami berenam memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Dulu
aku bukanlah tipe orang yang banyak bicara, apalagi dalam keadaan takut. Ya memang dulu aku penakut, jadi aku hanya menurut saja. Pikirku, apapun kejadiannya aku pasrah. Dan benar saja, kedatangan kami tidak disambut dengan baik oleh para penghuni di sana. Baru saja kami akan memarkirkan motor, tiba-tiba terdengar suara keras menggelegar di tengah rimbunnya pepohonan. Dan percaya atau tidak, suara itu didengar oleh semua pasang telinga yang ada di sana. Pergi dari sini! Tidak tahu dari mana asal suara itu. Suaranya seperti berada di mana-mana. Suaranya seperti berada di sekeliling kami. Kami tidak pergi dan lari kabur. Joko malah berkata, "Keluarlah Mbah, aku gak takut," kata Joko sombong. Aku dan teman-temanku hanya saling beradu pandang. Bingung. Joko yang terkenal pendiam kini malah menjadi gila. Tak ada yang bisa berkata-kata lagi. Suasana menjadi hening. Hanya jangkrik yang terdengar di mana-mana. Di antara kami tidak ada yang berani bersuara selain Joko. Doni pun demikian, tidak bersuara besar seperti di luar tadi. Tidak ada jawaban dari tantangan Joko. Aku hanya diam tidak berkutik. Jangankan untuk bicara, menarik nafas saja rasanya susah. Akhirnya salah satu dari kami, yaitu Doni, melihat sosok putih menggantung di atas pohon. Bukan menggantung, lebih tepatnya berdiri di atas pohon. Tak ada apa-apa. Sosok itu menyapa kami dengan suara tawanya. Semuanya mendengarnya, tapi yang melihat hanya Doni. Doni tak berkedip sedikit pun, kaku serupa patung. Weh, weh, weh. Hanya kata itu yang keluar dari mulut kami. Aku pun juga demikian. Aku merasakan panik dan takut yang sejadi-jadinya. Joko kembali lagi dengan ulahnya. "Mbak, sini keluar, ada cowok ganteng di sini," kata Joko sembari tertawa. Kepala Joko kini ditepuk oleh Rama. "Jangan sombong di tempat seperti ini kamu, kualat nanti kita," kata Rama mulai emosi. Joko hanya diam mendengar Rama berkata seperti itu. Kini giliran Oki. Sosok hitam besar berdiri tepat di belakang Joko. Dan hanya Oki yang bisa melihatnya. Gambarannya jelas. Matanya merah menyala. Tubuhnya hitam berbulu. Taringnya keluar serupa babi. Begitulah deskripsi yang dijelaskan oleh Oki. Kini Doni dan Oki yang mematung, dan aku dan yang lain tidak menyadari hal itu. Keadaan pun semakin mencekam. Panik tak menentu yang sedang kami rasakan saat itu. Hanya berbekal doa dan suratan pendek yang dapat menutupi ketakutan kami. Meski nihil, rasa takut tetap saja menyelimuti pikiran kami. Keringat dingin di pundakku sudah mulai keluar. Intinya sudah tidak nyaman sekali berada di dalam. Pemandangan indah di siang hari berbanding terbalik saat malam hari. Ketakutan kami memuncak ketika mendengar suara itu kembali lagi. Besar sekali suaranya, mirip seperti suara orang dewasa yang sedang marah. "Lungos kok kene?" Kini dengan nada yang lebih membentak. Tanpa babi bu, aku langsung tancap gas. Tak beraba, aku tak peduli lagi dengan yang lain. Bangsat memang. Tapi ternyata itu tindakan yang salah. Saat aku dan Rian akan keluar dari Aroma Peco
dan meninggalkan yang lain, tiba-tiba saja motor kami mati mendadak. Kami cek bensinnya, ternyata masih banyak. Semua cara sudah dicoba untuk menghidupkan kembali mesin motor itu. Tapi naas, itu adalah usaha yang sia-sia. Tiba-tiba, tidak sampai di situ ternyata. Suara perempuan menangis bercampur tertawa terdengar keras, memecah hening di malam hari. Saat itulah rasa takut itu sangat tidak terkendali. Tiba-tiba saja Rian menarik tanganku, mengajakku untuk berlari kembali ke tempat teman-teman kami. Kami berlari seperti dikejar anjing, berlari dengan sekuat tenaga yang masih tersisa. Suara tangisan dan tawa itu masih saja mengejar kami. Sesampainya kami di tempat awal, aku dan Rian tidak menemukan yang lainnya. Demikian pula dengan motor-motornya. Di mana anak-anak, Yan? Tanyaku masih dengan nafas berat. Gak tahu, Del. Jangkrik, kita ditinggal. Jawab Rian juga dalam nafas tersenggal. Suara itu masih terdengar, tapi sedikit menjauh. Malah disitulah kepanikan lebih terasa. Dil, katanya kalau suaranya itu jauh, artinya setannya sudah dekat. Tutur Rian. Udahlah, jangan bahas setan lagi. Pusing kepalaku. Gara-gara Joko ini. Udah, kita balik ke tempat tadi saja. Bismillah aja intinya. Cepet dihidupin motornya. Cepet kita pulang, kataku. Kami berjalan cepat, mencoba menutupi ketakutan yang kami rasakan di tengah rimbunnya pohon beringin menuju ke tempat motor kami berada. Syukurlah, selama kami berjalan tidak ada keganjilan yang terjadi. Dan syukurnya lagi, motor masih berada di tempat semula. Mesin tetap tidak mau menyala. Segala macam doa dan ayat suci sudah disebut, tapi tidak mau menyala. Rian yang saat itu sedang menahan kencing, aku suruh untuk mengencingi motor itu. Katanya itu akan manjur. Dan benar saja. Setelah motor dikencingi oleh Rian, motor hidup dengan lancar. Aneh, tapi memang begitulah yang terjadi. Dengan sedikit rasa jijik, aku mengendarai motorku yang sudah terhujani oleh air kencing Rian. Kejadian malam itu berakhir sampai di sana. Kalian ingat kenapa aku menceritakan Joko di awal cerita? Ya, karena memang semua penyebabnya adalah Joko. Setelah beberapa hari setelah kejadian, tepatnya kalau nggak salah malam Rabu, aku bersama dengan Rian bertemu dengan bapak-bapak yang sudah kami kenal. Sebutlah dia bernama Pak Yok. Malam itu selepas azan Isya, aku dan Rian pergi mengunjungi kerumahan Oki. Dan kebetulan di sana ada Pak Yok. Basa-basi dimulai. Hingga pada keheningan tanpa pembicaraan, Pak Yok memecah keheningan. Malam minggu kemarin kalian dari mana? Tanya Pak Yok sambil menyesap rokok. Mainlah Pak, kemana lagi? Jawab Oki santai. Maksudku sehabis main kalian mampir di mana? Oh, di Aroma Peco Pak. Kenapa memangnya? Dasar anak ingusan. Pak Yok berkata sembari tersenyum geli. Itu kasih tahu temenmu kalau mau cari popok wewe jangan bohongi teman sendiri. Hah? Gimana Pak? Siapa yang kamu maksud? Kata Oki. Aku yang gak tahu namanya. Pokoknya anak yang pakai motor warna biru. Hitam kulitnya, rambutnya berdiri kayak durian. Mata kami saling beradu pandang.
Ya, tentu saja ciri-ciri tersebut hanya tertuju pada satu nama, yaitu Joko. Dari sana kami diberitahu ternyata Joko adalah biang dari segala masalah. Dia berpura-pura melihat ke Mamang agar bisa membawa yang lain masuk ke dalam. Ditambah dengan kebodohan Doni yang bisa menguatkan niat Joko. Menurut Pak Yok, Joko juga tidak berhasil mengambil popok wewe semudah itu. Dan kecerobohan Joko membuat kami berlima menjadi trauma untuk kembali ke sana di malam hari. Dan sayangnya setelah kejadian itu, Joko tidak pernah kembali nampak berkumpul dengan kami. Hal itu akhirnya menguatkan argumen Pak Yok. Trauma yang dialami membuat salah satu dari kami jatuh sakit karena ketakutan atau apapun sebabnya. Entah itu memang dia terlalu banyak kena angin malam atau memang karena ketakutan. Tetap saja, kami berspekulasi bahwa sakitnya Doni adalah sebab ketakutan yang dia alami karena kelakuan ceroboh si Joko. Cerita singkat yang kami alami tersebut tetaplah menjadi seupil kejadian menyeramkan yang pernah terjadi di Taman Aroma Peco. Yang indah akan pemandangannya dan tempatnya, tetapi masih menyimpan berjuta misteri. Dan untuk sobat horor yang ingin datang ke sana, kalian gak perlu takut untuk berkunjung. Karena pada intinya, niat baik akan berbuah kebaikan pula. Dan selalu jaga sikap dimanapun kalian berada. Selesai. Gimana sobat horor? Serem kan ceritanya? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.